Kepada Bapak Agus Prabowo, dipersilahkan. Baik, terima kasih Lastiama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya sangat bersyukur hadir di forum ini beserta seluruh peserta, ada 318 peserta di layar saya. Yang mohon maaf tidak saya sebut siapa-siapanya, terutama yang penting-pentingnya, karena sudah disebut beberapa kali oleh pembicara. Saya juga sudah bersyukur karena ini sudah diluncurkan resmi, jadi saya tinggal membackup berikutnya saja. Bapak Ibu, di bagian awal saya ingin mengajak flashback sebentar bahwa PBB, United Nations, sejak tahun 2015 itu meluncurkan Sustainable Development Goals. Ini adalah agenda pembangunan bersama untuk mencapai tahun 2030. Sebagian dari kita tentu sudah paham itu. Di dalamnya ada 17 pilar pembangunan yang berkelanjutan, yang itu menjadi agenda global dan banyak sekali cross-cutting issue di situ. Seperti upaya mengatasi kemiskinan, kesehatan publik, pendidikan, kesenjangan sosial, dan juga perubahan iklim. Barangkali perubahan iklim inilah yang menjadi titik penting kita ketemu di sini. Di saat yang bersamaan, kita juga memasuki era revolusi industri keempat, sering dikenal dengan Industri 4.0. Di mana kita hidup di era internet, jadi akan aneh atau ketinggalan kalau kita tidak memanfaatkan Industri 4.0 itu dalam kehidupan profesional kita. Jadi kita mesti memanfaatkan inovasi teknologi digital secara luas. UNDP pernah melakukan penelitian judulnya Development 4.0. Opportunities and Challenges for Accelerating Progress Towards the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific. Ternyata menunjukkan bahwa sedikitnya nanti ada 9 sasaran SDG itu yang akan terdampak langsung oleh Industri 4.0. Antara lain ancaman ketidakpastian lapangan pekerjaan, dampak pengangguran, juga meningkatnya cybercrime. Nah, kita harus menyelesaikan ini juga. Tetapi pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi ini juga memberikan peluang dan berbagai kesempatan. Di bidang pertanian misalnya, sekarang muncul istilah yang juga baru saya kenal, gig economy. Itu sebenarnya bahasa slang gitu ya. Yang intinya sharing ekonomi, give ekonomi, barter ekonomi, memanfaatkan ITC. Juga munculnya fintech, financial technology, untuk mendukung petani dalam memperoleh agro input, marketplace, optimalisasi rantai pasok, sampai pada penggunaan penyuluh online. Ini usaha baru kita bersama. Indonesia juga tidak bisa melepaskan diri dari sektor pertanian sebagai sektor utama penggerak ekonomi nasional. Data BPS misalnya menunjukkan bahwa komoditas perkebunan berkontribusi lebih banyak apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun perlu kita sadari juga bahwa hal ini sedang terdampak COVID-19. Kita telisik lebih dalam lagi data BPS, kita juga punya kelapa sawit sebagai produk dari subsektor perkebunan. Ini sektor harapan, tetapi juga masih banyak tantangan, terutama dalam hal marketing ya di luar negeri. Karena ada suatu penelitian yang sederhana tetapi menarik, bahwa di dalam suatu supermarket, itu 55% produknya berasal dari kelapa sawit. Itu menggambarkan betapa potensialnya kelapa sawit ini. Kelapa sawit juga terkait dengan isu deforestasi dan sebagainya.
Tidak hanya deforestasi, tetapi juga kebakaran hutan, begitu ya. Kemudian isu pelanggaran hak-hak pekerja, kemudian konflik lahan, konflik lahan adat, dan sebagainya. Banyak sekali konflik yang mudah-mudahan oleh aplikasi ini sedikit banyak akan ikut diselesaikan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan semua, sebagai upaya untuk membuktikan bahwa Indonesia tengah berbenah dan berupaya semaksimal mungkin dalam menghadapi tantangan di atas, UNDP bekerjasama dengan IPB merealisasikan program Good Growth Partnership ini yang didanai oleh Global Environmental Fund. Kita membangun sistem atau alat pemantauan tutupan lahan dan pemetaan komoditas secara digital, diberi nama ekosistem. Alat ini didesain berbasis scientific base dan juga independen untuk memantau secara berkala perubahan tutupan lahan dan sebaran komoditas strategis nasional. Jadi mirip dengan tadi near real time system. Bapak Ibu, saya melihat setidaknya ada 3 keunggulan dari sistem ini. Yang pertama, dapat memprediksi tutupan lahan dalam waktu yang singkat di seluruh wilayah Indonesia sampai ke batas desa. Jadi near real time, coverage-nya juga luas. Dalam sistem ini hanya dibutuhkan lebih kurang 8 hari untuk dapat mengetahui secara dini perubahan tutupan lahan yang terjadi di Indonesia. Ini tentu akan mempermudah para pengambil kebijakan untuk menentukan strategi, program, serta kegiatan yang berupa upaya bagaimana memanage pertumbuhan wilayah sampai ke level tapak. Yang kedua, ekosistem ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, 92%. Ini menunjukkan bahwa kerja Kementerian Teknis terkait dapat terbantu secara optimal jika menggunakan sistem ini. Kami juga mendengar bahwa KLHK dan IPB sedang menginisiasi untuk memanfaatkan data dari sistem yang dikembangkan ini untuk kegiatan berikutnya. Saya senang sekali ini. Dan apalagi nanti kalau teknologi satelit makin maju, teknologi transportasi data makin akurat, kita akan makin maju. Yang ketiga, yang terakhir, ekosistem ini juga merupakan sistem pemantau multi komoditas. Sehingga sekali lagi akan mempermudah para pihak untuk menentukan agenda pembangunan pertanian depan, termasuk menentukan prioritas pembangunan wilayah sampai ke tingkat desa. Tentu ini sangat berkaitan dengan program Kostratani yang menjadi agenda pembangunan prioritas di Kementerian Pertanian. Yang tidak kalah penting dan saya harapkan akan menjadi catatan sebagai keunggulan keempat, begitu ya. Ekosistem ini melalui INA Alert mobile apps memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk dapat berkontribusi dalam melakukan verifikasi dan pelaporan secara langsung terhadap kondisi tutupan lahan dan perubahan lahan di sekitarnya. Saya ingin mengistilahkan ini sebagai crowd control. Jadi kalau pemerintah membuat sistem, kemudian sistem ini bermanfaat, terbuka, dapat diakses datanya oleh masyarakat dan juga oleh dikontrol masyarakat, maka kita akan bisa membeli hati masyarakat. Jadi ini yang akan didemonstrasikan oleh sistem. Demikian penyampaian kami mewakili UNDP. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas seluruh kerjasamanya. Jalan masih panjang, peluang masih besar, dan UNDP senantiasa berkeinginan membantu pemerintah Indonesia melalui berbagai sumber dana. Tidak hanya GEF, tapi juga nanti ada Global Climate Fund, dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ini. Saya kembalikan ke pembawa acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Prabowo yang telah menyampaikan keynote speech yang kedua pada hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan menuju acara inti, yaitu